Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelas Excel ya. Kali ini saya ingin berbagi ini mengenai rumus if ya. Nanti kita bahas yang mengenai rumus if-nya, contohnya dan cara penggunaannya ya. Yang pertama, rumus if itu apa sih sebenarnya? Rumus if itu kalau kita tahu kalau dari katanya, dari artinya if itu kan jika ya, jadi lebih ke logika sebenarnya. Jadi rumus if itu kalau di kelas Excel itu artinya merupakan salah satu fungsi Excel yang dapat yang masuk dalam kategori kelompok logika ya. Mantap uji logika. Uji logika itu seperti apa? Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Jika logika kita yang kita buat itu benar, nanti hasilnya apa, dan ketika salah nanti hasilnya apa gitu ya, maksudnya gitu sih sederhananya. Bagaimana cara menggunakannya ya? Cara penggunaannya adalah ini ada sintak fungsinya. Kalau teman-teman lihat ya, jadi pasti diawali sama dengan, habis itu if, terus kemudian setelah if kita tulis itu pasti muncul kurung bukanya. Kemudian kita harus membuat tes logikanya. Tes logika itu apa? Ya kayak pengandaian kita. Jika kolom X 1 atau kolom A1 itu lebih besar dari 10, maka nanti dia dapat nilai A. Misal kondisi terpenuhnya dapat nilai A. Terus kondisi tidak terpenuhnya dia nanti akan dapat nilai B gitu. Ini masih masih andai-andai ya, nanti kita langsung praktek ya. Nih, tes logika itu ini ya, ini ada artinya di sini. Jadi tes logika itu adalah argumen yang berisi ekspresi logika yang bisa dievaluasi ke dalam nilai true atau benar atau salah atau false. Ya. Argumen ini merupakan kriteria acuan untuk menentukan nilai yang akan dihasilkan oleh rumus if itu ya. Terus nanti setelah itu ada yang struktur kedua. Ini tak saya bilangnya nih struktur pertama, ini struktur kedua. Ini struktur kedua dan ini struktur ketiga. Ya. Struktur keduanya adalah kondisi terpenuhi. Ini pasti ya. Jadi awalnya itu tes logikanya, kemudian kondisi terpenuhi, habis itu yang ketiga kondisi tidak terpenuhi. Untuk kondisi yang tidak terpenuhi sebenarnya ini opsional, jadi boleh kita buat, boleh tidak ya. Nah, contohnya ini langsung ini ya, contohnya ya. Jika ini ya, jadi rumusnya seperti ini sintak contohnya. Jika sama dengan ini ya, sama dengan if atau jika 1 sama dengan 1, maka nilainya benar. Jika 1 ini nanti bukan sama dengan 1, maka nanti hasilnya salah. Kayaknya nanti kalau kayak gini mungkin ini maksudnya gimana ya gitu ya. Nanti kita langsung aplikasikan. Ini mungkin lebih enaknya nanti kita aplikasikan di sel ya. Kalau di nomor kolom ya, nanti biar lebih jelas. Enaknya nomor kolom biasanya. Ya nanti ini kalau dari contoh ini, rumus if akan menghasilkan teks benar sebab perbandingannya 1 sama dengan 1 adalah benar. Terus ini, jika sintaknya seperti ini yang di bawah ini, jika sama dengan if 1 sama dengan 0, maka benar, yang ketiga salah. Berarti hasilnya nanti apa? Salah, karena 1 bukan sama dengan 0. Dari sini mungkin paham ya maksudnya. Jadi kalau semisal ini kan 1 sama dengan 1 berarti nilainya benar-benar sama kan, sama dengan ini kan berarti menyatakan nilainya harus sama kan.
Kalau ini yang di bawah ini dia itu nilainya sudah jelas tidak sama, makanya nanti pasti akan hasilnya yang keluar adalah kata salah. Di rumus if itu ada if tunggal, if bertingkat atau ganda. Nanti ada beberapa bertingkat, nanti lebih panjang lagi, kita lebih bisa memanfaatkan itu untuk bermacam-macam kebutuhan ya. Jadi nanti bisa diaplikasikan. Contoh ini yang pertama adalah rumus if tunggal. Rumus if tunggal itu apa? Ya ini. Jadi dalam satu struktur aja. Jadi rumus if, kemudian bagian pertama itu tes logikanya, ini 1 sama dengan 0 ini, yang kemudian yang kedua ini hasil yang terpenuhi benar, hasil yang ketiga adalah struktur yang ketiga adalah hasil yang salah. Ini tunggal namanya. Kalau bertingkat nanti if, nah di sini nanti ada if lagi, di setelah if-nya ada if lagi. Contoh if tunggal seperti ini contohnya. Nah ini contoh ini. Contohnya ini ya, jadi sama dengan if kita mau melihat total nilai atau jumlah nilai dari siswa dari nama 1 sampai 5 ini, jumlah nilainya dari nilai A sama B kan ada di kolom E itu jumlah nilainya ya. Itu kita membuat keterangan lulus atau tidak lulus atau gagal di sini ya. Itu berdasarkan total nilai yang siswa peroleh gitu ya. Nah, total nilai yang diperoleh siswa itu ada di kolom E. Nih kelihatan ya E ya. Nah, di kolom E ini, nah kita jadikan sebagai acuan untuk penentuan lulus atau gagal. Nah, ini lebih jelas. Jadi sama dengan kita perbesar ya. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, kita perbesar lagi. Wow, udah besar banget nih. Bentar. Nah, ini ya. Sama dengan if ya. Nah, di sini kita membuat tes logikanya. Jika E2 itu nilai yang ada di E2 ini lebih besar dari 140 karena kita membuat kriterianya yang di atas 140 itu dia dikatakan lulus. Kalau 140 ke bawah dia tidak lulus atau gagal ya. Itu kita buat kriteria di awal. Jadi kita tentukan dulu nilainya. Batas nilai atau nilai ambang batasnya kalau di sini ibaratnya ya. Itu di sini 140. Jadi ketika nilai E2 itu dia di atas atau lebih besar dari 140 dia akan lulus. Kalau di bawah dia akan gagal. Kita membuat rumusnya di kolom F ya. Keterangannya ada di kolom F. Kita masukkan rumusnya di F. Habis itu kita kalau sudah membuat rumus seperti ini nanti akan kelihatan untuk siswa nama 1 ini dia lulus atau tidak lulus, karena kelihatan dari sini 150 berarti lebih besar, pasti dia nanti akan keluar hasilnya lulus. Dan tinggal nanti di drag ke bawah seret gitu, nanti akan kelihatan mana-mana yang dia nama siswa yang lulus, mana yang nggak lulus ya. Kalau kelihatan kan di sini di nilainya 125, jadi dia gagal pasti. 170 di atas 140 berarti dia lulus. Nah, ini sampai ke bawah nanti kalau semisal ini, kalau sebenarnya kalau datanya cuma 5 ini manual pun gampang ya. Tapi kalau datanya ada 1000, ada 10.000 ya. Itu kalau satu-satu nggak mungkin, jadi kelamaan ya. Inilah fungsi manfaat dari penggunaan rumus-rumus di Excel. Jadi itu akan mempermudah kita dengan data yang sangat banyak, itu akan dipercepat banget ya, atau sangat mempercepat pekerjaan kita. Kalau sedikit cuma 5 seperti ini sebenarnya manual bisa-bisa aja ya, kita tentukan aja 150, oh iya lulus, oh 125, oh gagal. Misal kalau di sekolah tuh ya, sekolah satu sekolah tuh siswanya ada 100 gitu ya. Kalau satu-satu ya kalau kerjanya cuma ini aja ya mungkin masih bisa, walaupun butuh waktu juga sejam 2 jam gitu ya. Tapi kalau sebenarnya 1000 siswa pun kalau pakai rumus seperti ini ya paling 1 menit aja selesai ya. Jadi inilah fungsi dari memanfaatkan rumus-rumus yang ada di Excel itu. Ini yang rumus if tunggal ya, ini rumus if tunggal. Gitu. Oke, terus ya ini tuh yang di kuning-kuning ini itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah
Sebenarnya rumusnya tinggal di drag ini akan muncul seperti ini sebenarnya. Karena kalau kita nggak kunci, itu dia akan mengikuti kolomnya dan mengikuti barisnya. Nih E2, E3, E4, E5, E6. Maksudnya kunci itu apa? Mungkin teman-teman ada yang belum melihat video-video saya yang sebelumnya. Di situ sebenarnya sudah kita sampaikan, kita buat videonya juga. Kunci itu gimana sih maksudnya ada di situ. Ini kita bahas sekilas sedikit ya. Kunci itu adalah kalau di Excel itu simbol dolar itu loh. Ya. Kalau simbol dolar itu nanti itu asli sebenarnya kunci. Kunci seperti apa? Ketika kita kasih simbol dolar di awal dari kolom itu ini ya, E, A, B, C, D, F, G itu kolom ya. Misal kita menulisnya dolar E gitu ya, berarti nanti ketika kita tarik kemanapun, ke kanan, ke kiri, ke bawah, itu dia nggak akan berubah. Itu maksudnya dikunci. Ya kalau kita nggak kunci, nanti kita ketika tarik, ya dia akan mengikuti kolom di mana kita menariknya. Misal kita dari kolom E, kita tarik ke F gitu ya, nanti dari rumus yang ada di E ini nanti ketika kamu tarik ke F, dia akan muncul rumusnya diganti dengan kolom F. Ya. Itu. Jadi sama juga ke bawah. Nah, nomor 1 sampai nomor row ini ya. Itu juga nanti akan ketarik. Kecuali kalau kita kunci. Kunci itu makanya ada di depannya kolom antara A, B, C, D itu nama kolom ya. Kan biasanya dolar dolar E terus dolar 2 gitu ya. Itu berarti dia akan mengunci kolom E dan mengunci row 2 atau baris 2 gitu maksudnya. Ketika kita cuma mengunci kolom E, row-nya yang 2 tidak kita kasih dolar juga, berarti untuk row-nya nanti dia akan mengikuti nomor row-nya ketika kita tarik ya dia akan mengikuti ketika kita tarik ke bawah dia akan mengikuti ke row-nya, misal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi kalau kita kunci semua dolar E, dolar 2 gitu ya, itu berarti walaupun kita tarik ke kanan, ke kiri, ke bawah, dia tetap nilainya tetap E2 gitu. Walaupun nanti tariknya sampai 1000 pun yang terbaca adalah kolom E dan baris 2 gitu. Itu dolar ya. Jelas saja nih. Rumusnya seperti ini contoh rumus tunggal ya, rumus fungsi if tunggal. Nih. Jadi ini standar ini, maksudnya sudah ya ini seperti ini rumusnya. Cuma nanti mungkin waktu teman-teman menggunakan Excel-nya masing-masing itu diperhatikan untuk pemisahnya ya. Kalau versinya Indonesia atau versinya ini lokal ya, itu dia menggunakan titik koma pemisahnya. Tapi jangan salah, nanti juga ada tipe yang dia pemisahnya adalah koma aja. Jadi ketika kita harusnya pakai koma tapi kita pakai titik koma, nanti rumusnya nggak bisa jalan, error nanti. Ya, nanti diperiksa atau diperhatikan bagian itunya juga pemisahnya. Ya, nih strukturnya 1, ini rumus if ya, 2, 3. Oke, lanjut. Kita ke ini sama nih ya, sama. Nah ini rumus if ganda. Rumus if ganda itu ya. Jadi rumus if berada di dalam rumus if yang lain ya. Jadi if nanti ada if lagi, if lagi, if lagi sampai berapapun ada. Ya kalau di Excel yang baru ya, kan Microsoft Office yang baru itu dia sampai lebih dari 16 atau lebih, pokoknya banyak. Kalau yang lama ada batasan berapa gitu, saya lupa ya. Pokoknya ada batasan kalau yang Excel versi lama. Ini nih ada keterangannya nih. Kalau kita menggunakan Microsoft Excel pada 2007 atau versi sebelumnya, penerapan rumus if bercabang atau ganda tadi itu atau bertingkat mungkin ya. Ini maksimal hanya disampai 7 tingkat saja ya. Kalau kita menggunakan versi 2010 ke atas, itu bisa digunakan sampai 64 tingkat. Oh, banyak banget ya bedanya, jaraknya bedanya jauh banget dari 7 ke 64. Makanya untuk teman-teman yang masih menggunakan Excel 2007 mungkin bisa di-upgrade ya ke Excel 2010 ke atas. Kayaknya sekarang sudah sampai Excel 2022 di Office 2022 kayaknya. Atau kalau sekarang udah ada update lagi ya. Rumus if ganda pada kondisi terpenuhi. Nah, seperti ini.
ya. Jadi gini, jadi langsung contohnya aja biar nggak bingung ya. Nih, dari nilai yang tadi ya, dari nilai yang tadi kita mau, kita tidak pakai misal kita nggak membuat kolom E-nya ya, kita nggak membuat kolom E-nya, tapi kita membuat keterangan lulus atau gagalnya itu berdasarkan nilai A atau nilai B, nilai A dan nilai B maksudnya ya. Jadi nilai A kita punya standar kriteria berapa, ya nilai B kita punya standar nilai berapa. Misal nih kalau di CPNS nih, misalnya tes CPNS kan gitu ya, nilai SKD-nya standarnya minimal pakai nilai ini ya, misal minimal nanti 60 misal. Terus nilai SKB-nya minimal 60 juga atau 50 gitu ya. Nah, nanti kita bisa membuat dia lulus atau enggaknya nanti pakai rumus if berganda ini. Karena kita tuh punya dua nilai yang punya dua kriteria yang berbeda. Itu kita bisa buat pakai rumus if berganda biar kita mengetahui nilai hasil lulus atau gagalnya menggunakan rumus if berganda ini. Ya. Contohnya ini, ya. Ini yang jelas yang pertama ini aja ya, karena F2 di sini. Jadi, ini kalau saya jelaskan ya, jadi sama dengan if, kita membuat di awal pasti membuat tes logikanya ya. Ya, kita ini yang kita gunakan dari nilai A dulu. Ini kan nilai A ada di kolom C ya, kolom C. Ya. Jika C2 lebih besar dari 60 ya, maka nah, di sini kita juga nah, ini ya. Kita membuat tes logika pertama di sini. Kemudian kita langsung buat tes logika kedua. Nilai C2 lebih besar 60, ini akan menjadi benar ketika nilai D2 juga memenuhi tes logika yang kedua. Ya, ini tes logika pertama, tes logika kedua. Jadi ini dibuat tes logika dulu, tapi nanti dia ini akan berjalan benar atau jadi lulus. Misalnya nilainya lebih besar, tapi kita juga melihat dari nilai D2-nya, ini D2-nya. Kebetulan ini standarnya 60 ya. Semua dua-duanya nilai A sama B-nya 60. Jadi ketika C2 ini lebih besar dari 60, tapi kita lihat juga nilai D2 dulu. Nih, 60. Berarti dia akan lulus. Ya. Jika D2 nanti gagal itu dalam arti apa? Berarti nilai D2-nya itu lebih kurang dari 60 gagal, ya. Berarti nanti hasilnya ini juga gagal karena menjadi nilai benarnya dari C2 ini rumus logika pertama. Jadi gini, oke, lebih jelasnya lagi gini aja. Kita ulang ya. Sebenarnya ini satu kita membuat ini di bagian depan ini ya, depan ini adalah tes logika. Yang ini adalah kondisi terpenuhi ya. Ini kondisi terpenuhi dan ini adalah kondisi tidak terpenuhi. Tapi di kondisi terpenuhi ini ya, kita membuat if lagi ya. Walaupun nanti ini terpenuhi nilainya, tapi kalau di sini tidak terpenuhi dia akan keluar hasil gagal gitu. Paham ya dari sini. Jadi nilai terpenuhinya ini juga bisa menjadi tulisan gagal karena ketika nilai D2-nya ini kurang dari 60 karena tidak terpenuhi. Ya, gitu. Yang lainnya sama. Jadi kita membuat rumus satu kolom dulu, nanti tinggal kita drag ke bawah sampai berapapun nanti hasilnya akan mengikuti sesuai dengan nilai yang ada di row-nya masing-masing atau barisnya masing-masing ya. Nih lebih jelasnya ini ya. Jadi nilai yang di sini yang awal ini, aduh. Nah ini, aduh. Ini ya. Ini tuh bagian pertama. Ini kan kalau kita pakai rumus tunggal kan ini pertama, ya kan? Terus yang ini yang kedua. Ya. Yang kedua apa? Nilai yang terpenuhi. Yang ketiga nilai yang tidak terpenuhi. Cuma pada kondisi yang nilai terpenuhi itu masih kita buat logika dulu juga ketika nilai kita menggunakan nilai D2-nya gitu.
Oke. Ini penjelasannya ya. Jika C2 lebih dari 60, maka lakukan uji logika lanjutan. Jadi ketika, ini rumusnya bacanya gini ya. Jadi, jika C2 lebih dari 60, maka melakukan uji yang kedua. Yang kedua itu yang ini. Ya, D2 ini, D2 lebih besar 60. Ya, logika lanjutan dengan rumus if kedua. Jika C2 tidak terlebih dari 60, maka langsung gagal. Jadi ini fungsi yang pertama jika tidak terpenuhi langsung gagal ini, tapi kalau ini hasilnya terpenuhi nanti akan menguji ini, gitu maksudnya. Pada rumus if kedua, jika D2 lebih dari 60 maka lulus, dan jika tidak maka gagal lagi, gitu ya. Jadi ini menguji ini dulu. Kalau ini hasilnya tidak terpenuhi langsung hasilnya keluar ini sudah nggak akan diproses. Ya, kalau ini kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, hasilnya langsung keluar ini tidak akan diproses. Kecuali kalau ini terpenuhi, nah nanti akan memproses logika yang kedua ini. Nah, logika ini tergantung ini. Nanti kalau ini hasilnya terpenuhi, dia akan lulus. Kalau tidak terpenuhi, dia akan gagal. Gitu. Itu sih rumus berganda ya. Ini rumus if ganda pada kondisi tidak terpenuhi. Sebenarnya tinggal dibalik aja sih ya. Ini tinggal dibalik aja. Mungkin nanti buat belajar aja ya. Buat belajar kalau kondisi dibalik seperti apa. Tinggal dibalik aja sebenarnya. Makanya ini belajar ini biar nanti untuk mengasah logika kita. Gimana kalau nilai kita uji yang benar, kalau ini kita menguji yang salah atau gagal. Kita mencari yang gagal maksudnya. Kalau selain gagal dia akan lulus. Ini cuma dibalik sebenarnya. Oke. Oke sih, standarnya gitu aja. Nanti kalau yang lain ini lebih kompleks ya. Tapi kalau mau dibahas juga rumus if bertingkat ini, rumus if dalam kondisi terpenuhi dan tidak terpenuhi ya. Itu seperti apa? Nanti kita akan bahas untuk di sesi selanjutnya, atau mungkin kita langsung melompat karena rumus if sebenarnya dasarnya ya tes if tunggal tadi ya, rumus if tunggal tadi. Itu sebenarnya paham. Nanti untuk melanjutkan untuk if berganda itu mungkin kita sudah akan paham kok. Kalau enggak nanti mungkin bisa komen-komen aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas kalau semisal teman-teman belum memahami secara detail ya. Oke, untuk kali ini sekian dulu. Semoga videonya bermanfaat dan mungkin semoga mudah dipahami. Kalau enggak nanti kita akan buat video selanjutnya yang lebih jelas dan lebih detail lagi ya. Langsung praktek mungkin nanti ya. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.